Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang saya buat, yaitu proposal usaha kain flanel yang memiliki tagline yaitu imut, cantik, dan unik. Sebelum saya mempresentasikan proposal saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitria, dari kelas 12 IPS 5 nomor absen 35. Di sini saya akan membahas mengenai daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama ada business overview, yang kedua ada analisis usaha, yang ketiga ada analisis pasar, dan yang terakhir ada perhitungan keuangan. Ini adalah kalimat yang menginspirasi saya untuk berwirausaha, yaitu dari Ridwan Kamil. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kemudahan tanpa doa. Ini adalah logo dari perusahaan saya. Namanya Flanel Miracle. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 19 Agustus 2020. Kami berharap perusahaan yang kami bangun ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Yang pertama, business overview. Latar belakang. Ada dua problemnya, yaitu yang pertama, lingkungan sekitar yang lumayan jarang mengkreasikan kain flanel untuk menjadi sebuah benda yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Solusinya, maka dari itu kami membuat kain flanel menjadi barang yang siap pakai yang terdiri dari berbagai jenis serta bervariasi dan unik. Problem yang kedua, gantungan kunci minatnya kurang ada di sekitar lingkungan. Solusinya, maka saya membuat berbagai macam gantungan kunci yang ramah lingkungan serta bervariasi dengan harga yang murah dan terjangkau. Ini adalah data lengkap saya, yaitu nama saya Rizka Fitria Muhibah Kulis. Saya lahir di Kediri, Jawa Timur, tahun 2002. Sekarang saya umur 17 tahun dan saya duduk di bangku kelas 12. Saya bersekolah di SMA Harapan dan Pasar. Saya ingin membuka usaha kerajinan pasar lokal dengan mengubah kain flanel menjadi sebuah benda pakai yang unik dan ramah lingkungan. Dengan ini, saya berharap kegiatan usaha yang saya lakukan dapat berjalan dengan lancar. Ini adalah tim saya. Maria Aprilia Sain menjadi akunting, Ayu Gita sebagai produksi, Putri Alicia sebagai marketing, dan saya sendiri Rizka Fitria sebagai HRD. Our philosophy itu ada visi, misi, dan tujuan. Visinya menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan disenangi masyarakat serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Misinya ada 3. Yang pertama, menggunakan bahan baku yang bermutu tinggi. Yang kedua, menarik konsumen dengan produk-produk yang unik dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang memuaskan pada konsumen. Yaitu tujuannya juga ada 3. Yang pertama, mengasah potensi berkarya. Yang kedua, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai. Yang kedua, analisis usaha. Analisis usaha ada 2 macam. Yang pertama, marketing mix, dan yang kedua, manajemen produksi. Marketing mix yang pertama ada product, price, promotion, people opinion, proses, physical evidence, productivity dan quality, dan yang terakhir political power. Manajemen produksi yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada penggunaan bahan baku, yang ketiga daftar peralatan yang dibutuhkan, yang keempat daftar peralatan lain, kelima ada biaya operasional, dan yang terakhir proses pembuatan. Yang saya buat yaitu gantungan kunci. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu gunting, pengharis, pensil, jarum kasur, dan lem tembak. Bahan-bahan yang saya gunakan yang pertama ada kain flanel, yang kedua benang, ketiga dakron, yang keempat gantungan, yang kelima pengait, dan yang terakhir kancing atau pernak-pernik untuk sebagai hiasan. Untuk cara pembuatannya yang pertama, gambar pola gantungan yang diinginkan dengan bantuan pensil agar dapat membuat pola yang diinginkan. Yang kedua, gunting pola tersebut menggunakan gunting, potong kain flanel dan lakukan hal yang sama ke sisi lainnya. Yang ketiga, gabungkan 2 lembar flanel dan jahit sesuai dengan pola yang diinginkan. Yang keempat, isilah dengan dakron dan jahitlah. Pastikan saat memasukkan dakron tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.
Berikan hiasan untuk mempercantik gantungan kunci dengan menempel pernak-pernik dengan lem tembak. Yang keenam, pasang gantungan kunci menggunakan lem tembak untuk memasang atau bisa juga dijahit. Saya akan membahas tentang our service. Yang pertama ada produk, kerajinan flanel yang terdiri dari kantong kacamata, gantungan kunci, kotak pensil, dan boneka. Untuk harga, saya rincikan itu dari 7.000 sampai 10.000. Untuk tempat pemasaran, sekolah, pasar, dan taman bermain. Promosionnya, media sosial dan memberitahu dari teman ke teman yang lain mengenai usaha yang sedang kami jalani. Untuk segmentasinya, kerajinan lebih banyak minatnya di daerah pasar. Target pasarnya yaitu perempuan dan laki-laki dari umur 7 sampai 25 tahun, bisa juga untuk semua kalangan. Untuk posisinya, di posisi yang sering dilalui masyarakat. People yang pertama ada bersahabat, bertujuan agar pembeli merasa nyaman saat sedang berbelanja. Yang kedua itu jujur. Kejujuran seseorang penjual akan sangat bernilai dengan membangun usaha hingga sukses. Yang ketiga itu tanggap, agar konsumen dapat menilai kinerja atau pelayanan yang ada sehingga konsumen merasa senang. Yang keempat, komunikatif, agar pembeli tidak merasa kaku atau canggung ketika sedang berbelanja. Proses hari pertama, pelanggan cukup puas dengan hasil kerajinan yang kami buat dalam usaha kami. Untuk hari kedua, pelanggan kian bertambah karena adanya berbagai macam variasi dan bentuk dari kerajinan yang kami buat. Untuk hari ketiga, pemasaran yang kami lakukan lewat media sosial berjalan dengan lancar. Untuk hari keempat, perusahaan kami dapat menjual 10 kerajinan per hari. Physical evidence. Political power. Yang pertama ada pelarangan penggunaan kantong plastik. Perusahaan kami memilih kemasan yang terbuat dari kertas agar ramah lingkungan. Yang kedua, pemberian upah kepada karyawan. Perusahaan kami memberikan gaji pada setiap karyawan yang jernih lelahnya bisa besar 6.000 per jam. Yang ketiga, adanya pembatasan sosial. Dikarenakan adanya virus COVID-19, jadi pemerintah melakukan pembatasan sosial dan perusahaan kami telah menerapkan pemesanan melalui via online. Dan yang terakhir, adanya syarat pendirian tempat usaha. Persyaratan mendirikan usaha dengan memiliki surat resmi sebagai tanda sudah memiliki hak atas tanah, status kepemilikan, pembangunan, dan izin mendirikan pembangunan. Kegiatan produksi. Hari pertama, kami melakukan perencanaan terlebih dahulu dan memilih kerajinan pasar lokal apa yang akan kami buat. Untuk hari kedua, kami melakukan penentuan bahan-bahan apa saja yang akan saya butuhkan di dalam proses pembuatan kerajinan yang telah kita pilih. Untuk hari ketiga, kami memulai percobaan dengan membuat kerajinan. Hari keempat, kami mulai melakukan analisis keuangan harga jual serta laba yang akan kami dapatkan. Penggunaan bahan baku, yang pertama kain flanel yang kami butuhkan yaitu 6 lembar kain flanel. Untuk harga satuan kain flanel adalah 4.000-an dan jumlah yang kami butuhkan yaitu 24.000. Yang kedua benang yang kami butuhkan 2 gulung, harga persatuannya itu 3.000 dan jumlah harga keseluruhannya itu 6.000-an. Yang ketiga kancing atau pernak-pernik yang kami butuhkan 2 bungkus. Untuk harga satuan 2 bungkusnya itu 2.000-an. Jadi yang kami butuhkan itu 4.000. Yang keempat ada dakron. Kami butuhkan hanya 1 bungkus. 1 bungkusnya hanya 3.000. Mengait 1 bungkus. Harga satuannya yaitu 2.000. Jadi total yang saya butuhkan yaitu 39 kali. Daftar peralatan yang dibutuhkan, yang pertama itu ada gunting. Banyaknya hanya 1 aja. Yang kedua pengharis, yang ketiga pensil, yang keempat jarum kasur, dan yang terakhir lem tembak. Biaya operasional, yaitu yang pertama ada biaya bahan, harganya 39.000, dan yang kedua biaya tenaga kerja yang kami butuhkan yaitu 5.000 per jam. Proses produksi, yang pertama itu perencanaan, yang
kedua membeli bahan, yang ketiga memproduksi, dan yang terakhir pengemasan. 3. Analisis pasar. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Harga produk ekonomis, produk yang kami tawarkan menggunakan bahan yang aman dan bersih. Yang kedua ada weakness. Lama waktu produksi untuk hasil yang rapi dan memasang pengait yang harus teliti. Yang ketiga opportunity. Keunikan produk kami lebih bervariasi, memiliki bentuk yang berbeda dan warna yang bervariasi. Dan yang terakhir ada trade. Produk yang saya perdagangkan terbuat dari kain yang dijahit sehingga sulit untuk menjamin kerapiannya. 4. Perhitungan keuangan. Break-even analysis. Yang pertama ada big cost, yang kedua ada loss, yang ketiga break-even point, yang keempat profit, dan yang terakhir big profit. Untuk menghitung BEP-nya, yang pertama fixed cost. Biaya yang pengeluarannya tetap, yaitu biaya operasional 44.000. Yang kedua variable cost, biaya yang keluar dapat berubah-ubah, yaitu biaya bahan ditambah biaya komisi. 44.000 ditambah 20.000 sama dengan 64.000. Yang ketiga harga penjualan. Harga jual yang ditentukan pembeli, BP bagi 100% dikurangi 40.000 sama dengan 64.000 dibagi 60%. Hasilnya 106.600 dibagi 5 dan hasilnya 21.300 per biji. Untuk kontribusi per unit, keuntungan menjual produk laba sama dengan 10.000 dikurangi harga jual. 10.000 dikurangi 8.000 sama dengan 2.000. Untuk FC per P kurangi VC, 44.000 di per 21.300 dikurangi 12.800, hasilnya 44.000 per 8.500 dan hasil akhirnya 5,1. BEP harga, biaya tetap per kontribusi margin per unit harga per unit harga per unit. 44.000 per 64.000 dibagi 21.300. Hasilnya 44.000 per 3,0, hasil akhirnya 14.600. Untuk balance sheet, yang pertama ada aset 44.000 itu biaya operasionalnya, yang kedua ada liabilitas 39.000 dikurangi 5.000 per kali 4, hasilnya 39.000 dikurangi 20.000 dan hasilnya itu 19.000. Untuk modal dikurangi biaya tenaga kerja. Equity 44.000 dikurangi 19.000, hasilnya itu 25.000. Itu untuk aset dikurangi liabilitas. Untuk estimasi pengeluaran, bahan baku ditambah perlengkapan ditambah operasional. Jadi 39.000 ditambah kosong ditambah 44.000, hasilnya 83.000. Untuk menetapkan harga jual itu 39.000 itu modal per 5 itu hasil produksi. Jadi hasilnya 7.800 per biji. Untuk estimasi laba 5 yaitu hasil produksi dikali 7.800 yaitu harga jual dikurangi 25.000 yaitu modal awal, hasilnya 14.000. Untuk hitung-hitungannya, laba dibagi modal dikali 100%, yaitu laba 2.000 dibagi modalnya 25.000 dikali 100%, hasilnya 0,08%. Untuk lokasinya kami tentukan yaitu di depan minimarket di seberang pasar Suwung. Untuk quotes yang saya buat yaitu, cobalah sesuatu yang belum pernah kamu coba dan jangan kamu merasa kamu tidak pantas. Untuk sosial medianya, kalian bisa menghubungi Instagram kami dan Facebook kami serta bisa menghubungi kontak yang kami telah cantumkan. Ini email yang kami cantumkan. Itu yang pertama ada putriangelina@gmail.com, yang kedua ada mariaaprilia63@gmail.com, yang ketiga ada ayugita21@gmail.com,
Dan yang terakhir ada rizkafitria6@gmail.com. Dan ini nomor telepon yang sudah saya cantumkan dari di sini atas nama chronelmiracle.com. WA-nya bisa menghubungkan ke saya 082234 997 393. Untuk Instagramnya kalian bisa cari di Miracle Funnel dan Facebooknya juga Miracle Funnel. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang paham, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya langsung. Terima kasih.